Semangat pagi. Oke, yang bisa dipahami. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya adalah catatan. Yuk, kita masuk ke materi berikutnya. Kita buat dengan materi catatan. 1. Catatan apa yang harus kita lakukan bila ada TCP/IP yang lebih dari satu agar dapat saling berkomunikasi. Nah, itu dia. Jadi maksudnya begini ya, kalau ada 3 buah komputer tuh, komputer itu kan kalau mau dapat berkomunikasi kan berarti di komputer itu harus dimasukkan TCP/IP. Jadi komputer 1 masukkan TCP/IP, komputer 2 masukkan TCP/IP, komputer 3 masukkan TCP/IP, kan begitu ya. Nah, itu dia permasalahannya. Ya, jadi yang mau kita buat apa yang harus kita lakukan agar ketiga-tiga komputer itu atau IP tersebut dapat saling berkomunikasi. Kalaupun komputernya sudah diisi TCP/IP di setiap komputer, tapi tidak mengikuti ketentuan ini, sama dengan komputer itu tidak dapat berkomunikasi, gitu ya. Jadi harus kita ikuti aturan TCP/IP agar komputer satu dengan komputer yang lainnya dapat berkomunikasi. Sementara kita sudah tahu bahwasannya TCP/IP ini adalah merupakan protokol yang membantu kita agar komputer satu dengan yang lain yang telah dibuat TCP/IP dapat saling berkomunikasi, ya. Bentuknya nanti adalah bilangan biner tapi kita desimalkan, ya. Baik. Salah satu catatannya adalah setiap TCP/IP ya, setiap TCP/IP harus ya sama kelas. Ini yang pertama, sama kelasnya. Artinya apa? Kalau yang komputer 1 kelas A, komputer 2 kelas A, komputer 3 kelas A, komputer 1 kelas B, komputer 2 kelas B, komputer 3 kelas B. Harus sama. Kalau dia C, 3 harus C, ya. Yang kedua, ya, network ID atau nomor jaringan harus sama. Nomor jaringan harus sama. Jadi walaupun kelasnya sama-sama kelas C, tapi TCP/IP di komputer 1 tidak sama kelas network ID-nya atau nomor jaringan dengan IP di komputer kedua dan juga di komputer ketiga, maka sudah bullshit kalau semisalnya komputer ketiga itu dapat saling berkomunikasi. Bisa dipahami ya, itu bohong besar kalau misalnya bisa saling berkomunikasi. Jadi harus sama. Network ID-nya harus sama, kelasnya sama, tapi network ID tidak sama, tidak bisa berkomunikasi. Yang ketiga adalah nomor komputer atau host ID harus berbeda. Jadi ketiga-tiga ini wajib diikutin. Salah satu dari ketiga ini tidak sama, maka tidak bisa komunikasi. Jadi TCP/IP dapat berkomunikasi dengan TCP/IP lain. Yang pertama adalah kelasnya harus sama. Yang kedua, network ID-nya harus sama. Yang ketiga, host ID-nya harus berbeda. Makanya mau tidak mau kita harus mengetahui kelas A itu dari nomor berapa sampai nomor berapa, kelas B nomor berapa sampai nomor berapa, kelas C nomor berapa sampai nomor berapa, subnet masknya apa, ya. Karena ini adalah materi yang memang sulit di dalam jaringan. Kita harus menghafal ini mati-matian. Ya, kemudian setelah itu yang mana yang dikenal dengan nama net ID, yang mana network ID, kelas A itu yang mana net ID-nya, yang kelas A itu mana host ID-nya, kelas B mana net ID-nya, kelas B mana host ID-nya, kelas C mana net ID-nya, kelas C mana host ID. Ini harus kita hafal. Harus hafal, ya. Kalau enggak kita susah untuk mempelajari jaringan ini. Karena inilah induk daripada jaringan, yaitu namanya protokol TCP/IP, ya. Baik, supaya kita gampang saja, kita coba contoh soal, ya. Kita mulai mencoba apakah bisa berkomunikasi atau tidak, ya. 1, ya. Bila ada 2 komputer yang menggunakan 2 buah TCP/IP
seperti di bawah ini. Satu, ya A ya, kita buat A. TCP IP-nya adalah 220.212 ya, subnet max-nya adalah 255.255.255.0. Yang kedua 220.211, subnet max-nya adalah 255.255.255.0. Pertanyaan yang mau kita ambil adalah, dapatkah kedua komputer atau TCP IP di bawah ini atau TCP IP di bawah ini saling berkomunikasi? Itu jawabannya. Maka untuk menjawab dapat dan tidak, kita harus mengikuti ketentuan yang di atas tadi ya. Baik, yang pertama kita harus samakan kelasnya. Apakah kelasnya sama? Itu ya. Yang kedua adalah network ID atau nomor jaringan harus sama. Kemudian yang ketiga adalah host ID, itu harus beda. Yuk kita perhatikan. Coba kita lihat IP yang di atas. IP yang di atas ini TCP IP yang nomor komputer nomor 1 yaitu 200. Kita ambil byte pertamanya. Byte pertamanya 200 karena byte pertama menunjukkan kelasnya ya. Kelasnya jadi 200. 200 itu kan angka di antara 192 dengan sampai 223 ya. Nah, berarti ini menunjukkan kelasnya adalah kelas C kan begitu ya. Bisa dipahami kan? Kan 200 nih, byte pertama menunjukkan kelas. Coba perhatikan, 200 itu kan di antara angka 192 sampai 223 kan? Di antara itu nih angkanya kan? Makanya ini kelas C. Nah, kita lihat di bawahnya lagi, yang ini IP yang kedua. Juga 200. 200 kan IP-nya kan di antara 192 dengan 223 kan? Nah, berarti kelasnya juga kelas C ya. Berarti kelasnya juga kelas C. Berarti kalau begitu, ini kelasnya sama kan? Berarti dia sudah layak. Berarti kelasnya sama-sama kelas C. Udah ketentuan pertama sudah kita penuhi kan? Baik. Sekarang kita lihat, tengok dia. Subnet max-nya cocok ya kelas C ya, 255.255.255.0. Tengok di bawahnya 255.255.255.0. Sebenarnya bahwasannya subnet max pun nanti bisa kita tentukan untuk menentukan kelas apa dia dan network ID-nya mana. Tapi nanti kita bahas pada pertemuan ketiga. Baik, sekarang kita mau lihat apakah network ID-nya sama. Kamu kan sudah tahu bahwasannya kelas C network ID-nya adalah byte 1, byte 2, byte 3. Ini network ID-nya untuk kelas C, maka dia apa? Lihat materinya ya, sebelumnya itu 1, 2, 3. Ini menunjukkan network ID. Yuk kita lihat, dan network ID harus sama. Ini dia, byte pertama 200, byte kedua 20, byte ketiga 21. Berarti dia network ID-nya adalah yang pertama adalah 220.21. Baik, kita lihat yang kedua. Yang kedua kita lihat network ID-nya, byte 1, byte 2, byte 3. Byte 1, byte 2, byte 3. 220.21. Berarti dia 220.21. Sama ya? Berarti network ID-nya adalah sama-sama 220.21. Nah, sekarang kita lihat sama ya. Host ID-nya harus beda. Kita harus tahu bahwasannya host ID itu pada kelas C adalah byte yang keempat. Ya, byte yang keempat menunjukkan host ID. Byte keempat menunjukkan host ID. Byte keempat menunjukkan host ID. Yuk kita lihat di atas. Host ID-nya harus beda. Kita lihat byte keempat. Di sini byte keempatnya berapa? 2. Berarti host ID komputer yang pertama adalah 2. Kita lihat host ID bagian komputer yang kedua 1. Berarti byte host ID komputer kedua adalah 1. Nah, beda ya. Ini dia 2 dan ini adalah 1. Berarti dia memang benar ya. Dia beda, yaitu 1 dan 2.
Jawabannya sudah mengenai ketiga-tiga ini ya. Mengenai ketiga-tiga ini berarti jawabannya adalah kedua komputer ini atau kedua TCP IP ini saling berdapat berkomunikasi. Dapatkah kedua komputer atau TCP IP ya di atas, bukan di bawah tapi di atas, dapat saling berkomunikasi ya? Persyaratannya adalah IP yang dapat saling berkomunikasi adalah sama kelasnya, network ID-nya sama, host ID-nya berbeda ya. Baik, kita cek ya. Kedua IP ini, maka pertama sekali kita cek dulu kelasnya. Apakah kelasnya sama? Mari kita perhatikan sama-sama. Yang ini adalah 129. 129 itu adalah angka yang berada dari 128 sampai 223 ya. Berarti itu kelasnya adalah kelas C. Yang di bawah yaitu kelasnya kelas apa? Kita lihat lagi. Yang di bawah adalah 129. 129 itu adalah IP yang berada di antara 128 sampai 191. Sama yang juga 128 di antara 128 sampai 191. Berarti kelasnya juga sama ya, kelas C. Berarti kelasnya kita hitamkan. Berarti kelasnya sama ya. Nah, apakah bisa berkomunikasi? Belum tentu, karena yang maaf, ini bukan apa ya. Kita mau lihat lagi yang D-nya, apakah network ID-nya sama atau tidak. Kalau sama berarti bisa, kalau tidak berarti nggak bisa. Baik, kita lihat lagi kembali ya. IP yang pertama ya, ini adalah kelasnya, maaf, ini bukan salah bukan kelas apa ya, kelas B ya. Ini juga begitu ya, ini kelas B ya, karena 128 sampai 191. Baik, kita lihat kelasnya sama ya, B ya. Baik, kelas B itu dia subnet max-nya 255. Ini menunjukkan net ID ya. Jadi byte 1 sama byte 2 menunjukkan net ID. Harus sama, kita lihat. 12940 itu net ID-nya. Net ID-nya adalah 192.40. Karena kita lihat dari subnet max-nya. Subnet max-nya 255. Berarti byte 1 byte 2 itu adalah menunjukkan net ID ya. Kelas B byte 1 byte 2 menunjukkan net ID ya. Baik, kita lihat lagi di IP yang kedua. Ini kan kelas B juga ya. Kelas B menunjukkan net ID adalah byte 1 sama byte 2. Berarti net ID di IP yang kedua adalah 19241. Coba kamu perhatikan, apakah net ID IP yang di atas sama dengan IP yang di bawah? Beda ya. Berarti beda. Kalau beda kita buat warnanya warna merah biar supaya tahu tidak sama berarti ya. Baik, berarti tidak sama. Sudah selesaikan sampai sini. Berarti ada sudah net ID tak sama. Pasti jawabannya tidak bisa berkomunikasi karena net ID-nya tidak sama. Kita lihat lagi ya, kita teruskan host ID-nya ya supaya jelas lagi kita. Host ID-nya makin bagus, pintar kita. Host ID-nya ini kan kelas B. Kelas B adalah diambil dari byte yang 00 ini. Berarti byte ke 3 sama 4 menunjukkan host ID. Berarti 50.1 di bawahnya 50.2. Beda ya. Jadi host ID-nya adalah beda. Ya, berarti dia 50.2. Nah, host ID-nya benar. Kita hitamkan ya. Kita hitamkan host ID-nya benar, tapi kelasnya sama, host ID-nya sama, network ID-nya tak sama, berarti Pak, komputer kita tidak bisa berkomunikasi. Jawabannya adalah kedua komputer ini atau kedua TCP ini tidak bisa berkomunikasi karena net ID atau nomor jaringan tidak sama. Oke ya. Sudah dapat nomor 2. Sekarang kita masukkan yang kelas A. Kelas A yang menunjukkan net ID-nya adalah subnet max-nya pasti 255.0.0.0. Yang bawah juga begitu, 255.0.0.0. Baik. Nah, kita lihat kelasnya dulu.
Dari subnet max-nya kita sudah tahu bahwasanya kelasnya adalah sama-sama kelas A, yang bawah juga sama-sama kelas A ya. Sama-sama kelas A. Berarti kita hitamkan dia sama-sama kelas ya, kita hitamkan, berarti kelasnya sama antara satu IP yang di atas dengan IP yang di bawah. Sekarang kita lihat network ID-nya. Network ID atau nomor jaringannya ya, nomor jaringannya. Nomor jaringannya adalah, coba kita lihat, dilihat nomor jaringan dari berapa jumlah 255-nya saja ya. 255-nya cuma satu, berarti jaringannya cuma satu byte pertama. 255 cuma di byte 1, berarti yang sama dengan byte 1 itu adalah jaringan. Berarti nomor jaringannya adalah 10. Ya, di kelas A byte pertama menunjukkan kelas, menunjukkan jaringan, dihafal materi yang lalu ya. Kelas B byte pertama menunjukkan kelas, byte pertama kedua menunjukkan nomor jaringan. Kelas C byte pertama menunjukkan kelas, byte pertama kedua tiga menunjukkan nomor jaringan. Baik, nomor 2 itu kita lihat kembali, yaitu networknya adalah sama, karena ini kan sama kelasnya. Networknya adalah kita lihat atau network ID atau nomor jaringan sama ya. Jaringan adalah ya, kita lihat 255 cuma di byte 1 aja, berarti kita ambil byte 1 itu menunjukkan nomor jaringan. Nah, coba perhatikan yang di atas nomor jaringannya 10, yang di bawah nomor jaringannya juga 10, berarti sama ya. Sama, berarti ini kita blok lagi, berarti kelasnya sama, nomor jaringannya sama. Sekarang kita cek adalah host ID. Host ID-nya beda tidak? Host ID-nya dilihat aja dari 00, 00-nya berada pada byte kedua, ketiga, keempat. Berarti byte kedua, ketiga, keempat menunjukkan host ID. Kita ambil byte kedua di atas 20, 31, 2 ya. Sama juga yang ini. Dari subnet max ketahuan kita nomor jaringannya 00 pada 2 byte kedua, 3 keempat, berarti byte kedua 3 4 41 50 2. Beda ya. Yang atas, yang bawah beda ya. Pak, tapi duanya ada, bukan satu. Tiga-tiganya beda. Kalau satunya sama nggak ada masalah. Ya, ini tiga-tiganya harus beda ya. Tiga-tiganya harus beda. Jangan dilihat satu. Oh, sama-sama dua ini, bukan. Dari ketiga itu dia nggak sama persis dengan ketiga yang di bawah ini. Maka jawabannya dia warna hitam, berarti memang beda. Jawabannya adalah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, jawabannya TCP/IP ini bisa berkomunikasi ya karena nomor jaringan ya, karena kelas dan nomor jaringan sama dan host ID-nya berbeda.